Jumpa lagi Sobat Gado-Gado. Selamat datang di Gado-Gado Story, podcast yang selalu menyajikan informasi seru, berita terkini, dan cerita-cerita menarik yang bikin hari-hari kamu lebih berwarna. Di episode kali ini kita akan membahas tentang sejarah shampoo. Kisah seorang imigran India yang memperkenalkan shampoo kepada bangsa Eropa untuk pertama kalinya dan merevolusi perawatan rambut. Siap-siap dengerin cerita yang bakal bikin kamu update dan terinspirasi. Yuk, langsung aja kita mulai. Sebelum kita membahas tokoh sejarah yang satu ini, yuk kita mundur sejenak ke masa lalu, ke India kuno. Di sana, praktik membersihkan rambut dengan ramuan herbal sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Praktik ini disebut champu, yang berasal dari kata Hindi champna, artinya memijat. Orang India kuno menggunakan bahan-bahan alami seperti sapindus atau buah lerak yang menghasilkan busa alami saat direbus. Bahan kedua adalah amla atau gooseberry India yang membuat rambut berkilau dan kuat. Lalu bahan yang terakhir adalah shikakai. Bahan ini membersihkan rambut tanpa menghilangkan minyak alaminya. Praktik ini tidak hanya disebutkan dalam teks-teks kuno India, tetapi juga dicatat oleh pedagang dan penjelajah Eropa yang datang ke India. Mereka terkesan dengan hasilnya, rambut yang bersih, berkilau, dan sehat. Nah, dari sinilah awal mula shampoo modern bermula. Nah, sekarang yuk kita berkenalan dengan sang tokoh utama, Sheikh Din Mohammed. Lahir pada tahun 1759 di Patna, India, Din tumbuh di tengah budaya yang kaya akan tradisi herbal dan pengobatan alami. Pada usia muda, ia bekerja sebagai ahli bedah untuk East India Company, di mana ia mempelajari ilmu kedokteran barat, sekaligus mempertahankan pengetahuannya tentang pengobatan tradisional India. Namun, pada tahun 1784, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dan mengikuti temannya, yaitu Kapten Godfrey Baker untuk pindah ke Irlandia. Di Irlandia, Din menikahi seorang wanita Irlandia bernama Jane Daly. Pernikahan ini tidak hanya membantunya berintegrasi ke dalam masyarakat Eropa secara budaya dan spiritual saja, tetapi juga membuka pintu bagi langkah-langkah berikutnya dalam hidupnya. Pada tahun 1814, Din pindah ke Brighton, sebuah kota pesisir di Inggris yang populer di kalangan bangsawan dan orang kaya. Di sana, ia membuka tempat shampooing vapor masyhur komersial pertama di Eropa. Tempat ini disebut The Indian Medicated Vapor Bath dan menawarkan pengalaman terapi yang unik, menggabungkan pemijatan uap dengan penggunaan ramuan herbal ala India. Din mempromosikan layanannya sebagai solusi untuk berbagai masalah kesehatan, mulai dari nyeri otot hingga masalah kulit. Teknik shampooing yang ia perkenalkan tidak hanya membersihkan rambut, tetapi juga merilekskan tubuh dan pikiran. Bisnisnya sukses besar, dan ia bahkan dijuluki Dr. Brighton oleh pelanggan setianya. Reputasinya begitu besar, sehingga ia diangkat sebagai shampooing surgeon untuk Raja George keempat dan Raja William keempat. Kata ganti paling familiar di kuping kita untuk shampooing surgeon adalah ahli keramas. Sebagai ahli keramas, kerajaan merupakan pencapaian luar biasa bagi seorang imigran India di Eropa abad ke-19. Setelah mencapai kesuksesan, Din menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya di Brighton. Ia meninggal pada tahun 1851 dan dimakamkan di pemakaman Gereja Santo Nikolaus, sebuah gereja bersejarah di Brighton. Namun, warisan Din tidak berhenti di situ. Kata shampoo yang kita kenal hari ini berasal dari kata Hindi champu, yang berarti memijat. Berkat usahanya, shampoo menjadi populer di Eropa, dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Hari ini, shampoo adalah industri bernilai miliaran dolar. Dan semua itu berawal dari visi dan tekad seorang imigran India. Din juga menjadi orang India pertama yang menerbitkan buku dalam bahasa Inggris, berjudul The Shampooing Surgeon, yang menjelaskan manfaat teknik perawatan rambut dan tubuh ala India. Kisah Sheikh Din Mohammed, si ahli keramas ini adalah contoh nyata bagaimana satu orang dapat mengubah dunia.
dari ramuan herbal India kuno hingga perawatan rambut modern, perjalanannya mengajarkan kita tentang kekuatan inovasi, ketekunan, dan pertukaran budaya. Ia tidak hanya memperkenalkan shampoo ke Eropa, tetapi juga membuka jalan bagi integrasi budaya India ke dunia barat. Kisahnya menginspirasi kita untuk menghargai warisan budaya dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Nah, demikian tadi cerita-cerita seru kita kali ini, Sobat Gado-Gado. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, biar nggak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay curious, stay awesome.